Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Ganjar Aprianto. Saya merupakan peserta Latsar Kabupaten Ciamis, Angkatan 2, Kelompok 3. Saya berdinas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Untuk jabatannya yaitu penata kelola pemerintahan. Di sini saya akan mendeskripsikan ataupun menjawab untuk tugas agenda 3 hari pertama. Langsung saja kita ke materi. Langsung saja teman-teman, jadi untuk agenda 3 hari ini yaitu tentang kedudukan dan peran ASN menuju smart governance. Untuk yang selanjutnya yaitu visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Untuk visi yaitu mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, berkelanjutan dan berdaya saing untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Misinya ada 5 poin, yaitu yang pertama meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian unggulan, yang kedua mendorong diversifikasi dan keamanan pangan yang merata dan terjangkau, yang ketiga memperkuat kelembagaan petani dan penyuluh melalui pembinaan berkelanjutan, yang keempat mendorong inovasi dan teknologi tepat guna dalam bidang pertanian, dan yang kelima yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bidang pertanian dan pangan yang akuntabel dan responsif. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Perlu diketahui untuk Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis saat ini yaitu dijabat oleh Bapak Aper Ruswadana SP. Kemudian perlu diketahui juga untuk di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari 5 bidang. Yang pertama yaitu bidang prasarana dan sarana, yang kedua yaitu bidang tanaman pangan, yang ketiga yaitu bidang hortikultura dan perkebunan, dan yang keempat yaitu bidang penyuluhan, dan yang kelima yaitu bidang ketahanan pangan. Semuanya di sini dituntut untuk saling berkaitan dan saling mendukung dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Selanjutnya deskripsi jabatan. Untuk jabatan sendiri seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu untuk jabatan saya yaitu penata kelola pemerintahan. Intisar jabatannya yaitu melakukan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah. Ada beberapa tugas nih untuk jabatan saya. Yang pertama yaitu penataan dan pengelolaan administrasi pemerintahan, yang kedua penyusunan rencana dan program kerja pemerintahan, dan yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi program pemerintahan. Untuk poin yang pertama yaitu dituntut untuk mampu melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi pemerintahan secara sistematis dan sesuai regulasi. Untuk yang kedua yaitu mampu menyusun rencana dan program kerja secara teknis pemerintahan yang sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir yaitu mampu mendukung secara teknis terhadap monitoring dan evaluasi program pemerintahan untuk perbaikan kinerja. Yang selanjutnya yaitu perwujudan Smart ASN. Ada beberapa hal yang bisa saya lakukan untuk memastikan kinerja saya lebih baik melalui perwujudan Smart ASN. Yang pertama yaitu mungkin saya akan peningkatan kapasitas dan penguasaan teknologi. Hal pertama dan yang paling mendasar adalah terus-menerus meningkatkan kemampuan teknis saya. Ini mencakup seperti pembelajaran berkelanjutan. Di sini saya akan terus memantau perkembangan teknologi terbaru dan tren yang relevan, misalnya mempelajari algoritma, metode analisis yang lebih efisien, dan juga memahami perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan. Kemudian optimalisasi penggunaan data. Di sini saya akan memastikan bahwa saya dapat memproses, menganalisis, dan memanfaatkan data yang ada secara maksimal. Kemudian yang poin kedua yaitu saya akan meningkatkan efisiensi dan akurasi. Sebagai Smart ASN, tujuan utamanya adalah memberikan kinerja yang lebih baik, dan ini sangat berkaitan dengan efisiensi dan akurasi. Yaitu diantaranya mempercepat proses informasi. Saya akan terus berupaya untuk mempercepat proses pencarian dan pengolahan informasi agar dapat memberikan jawaban yang lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas. Kemudian mengurangi potensi kesalahan. Saya akan selalu melakukan verifikasi ganda terhadap informasi yang saya berikan. Jika saya tidak yakin dengan sumbernya, saya tidak akan menyebarluaskan informasi tersebut. Dan yang terakhir mungkin yang ketiga, upaya yang bisa dilakukan yaitu peningkatan kualitas layanan dan responsibilitas. Sebagai entitas yang memberikan layanan, saya harus beresponsif dan memberikan kualitas terbaik, yaitu diantaranya fleksibilitas dan adaptabilitas. Saya harus mampu beradaptasi dengan berbagai jenis pertanyaan, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Saya juga harus fleksibel dalam cara saya menyajikan informasi baik dalam bentuk teks, daftar maupun format lain yang
lebih mudah dipahami. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait materi untuk tugas hari ini. Kurang lebih ini saya mohon minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.